Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan seperti permintaan dari kalian, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Invasion Planet Earth. Sebuah film yang sangat saya sarankan untuk kalian tonton aja di sini. Nggak usah download filmnya, nggak usah, seriusan nggak usah. Karena dijamin alur ceritanya itu bisa bikin perut kalian pusing, disertai kepala mual-mual. Nah loh, tapi karena saya adalah narator yang baik dan budiman, dan ada dari kalian yang request film ini, jadi nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan film yang sudah bikin kaki saya migrain, Invasion Planet Earth. Di awal film kita akan diperkenalkan pada sepasang suami istri yang bernama Thomas dan juga Mandy, di mana Thomas adalah seorang dokter psikolog, sedangkan Mandy berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah. Hari itu acara televisi maupun radio sedang hangat-hangatnya memberitakan tentang ketegangan antara Amerika dan juga Rusia. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya. Karena perhatian Thomas segera teralihkan kepada Mandy yang memberikan kejutan tentang kehamilan barunya. Hal ini tentunya membuat mereka bahagia, namun secara bersamaan membuat mereka mengingat kembali almarhum putri pertama mereka yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Segera setelah sarapan, mereka pun pergi ke tempat kerja masing-masing, di mana Thomas menyempatkan diri untuk terlebih dulu mengunjungi makam putrinya. Di sini dia sempat bertemu dengan seorang pastor bernama Robert yang memberikannya semangat untuk tetap fokus kepada harapannya. Tidak lama setelahnya, ketika Tom sedang mencoba menghubungi Mandy untuk merencanakan makan malam bersama, tiba-tiba muncul suara dengungan yang seketika itu membuat Tom dan beberapa orang di sana terlihat seperti terhipnotis dan mulai memandang ke arah perkotaan, di mana mereka kemudian sama-sama mendapatkan penglihatan mengenai kota mereka yang hancur akibat rentetan ledakan dahsyat. Hal yang sama juga terjadi di tempat Mandy, namun hanya dia dan beberapa muridnya saja yang menerima penglihatan tersebut. Sehingga hal ini membuktikan bahwa tidak semua orang mengalami kejadian serupa. Did you see that? See what? Kembali pada Thomas yang telah sampai di tempat kerjanya yang merupakan sebuah rumah rehabilitasi. Di sini, dia sempat berbincang-bincang dengan pasiennya bernama Harriet yang menderita gangguan kepribadian narsistik akibat trauma di masa lampau. Lalu ada Floyd yang menderita skizofrenia dan selalu menganggap dirinya adalah seorang pembunuh terlatih. Dan terakhir Thomas juga mengunjungi Sam, seorang remaja pecandu narkoboy yang saat itu sedang melukis sebuah ledakan yang mirip dengan penglihatan dari Thomas sebelumnya. Segera setelah itu Thomas menemui perwakilan dari Dewan Direksi yang memberi keputusan untuk menutup rumah rehabilitasi ini karena dianggap tidak lagi layak digunakan dan semua pasien nantinya akan dipindahkan ke tempat lain. You can't save everyone, son. Kembali ke dalam ruangan, Thomas kemudian bergabung bersama Harriet, Sam, dan juga Floyd yang saat itu sedang melihat sebuah berita yang mewawancarai beberapa orang mengenai penglihatan kiamat yang mereka dapatkan, mirip seperti apa yang dilihat oleh Thomas sebelumnya. Hal ini tentunya membuat mereka semua kebingungan. Namun Thomas menganggap hal ini hanyalah omong kosong dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Akan tetapi, ketika Thomas hendak menghubungi Mandy, tiba-tiba saja sebuah benda asing terlihat sedang melayang di langit. Segera Thomas kembali menghampiri Harriet, Sam, dan juga Floyd untuk segera membawa mereka keluar melalui pintu belakang. Akan tetapi, sampainya di luar, Floyd segera menyadari adanya sebuah pesawat tak berawak yang sedang terbang menghampiri mereka. Dan tepat setelahnya pesawat itu pun menembakkan senjata laser yang seketika itu membuat tubuh Floyd, Harriet, dan juga Sam menghilang. Namun tidak butuh waktu lama bagi Thomas untuk segera menyadari bahwa Harriet, Floyd, serta Sam kini telah berpindah ke dalam pot-pot yang menempel pada pesawat tersebut. Mengetahui hal ini, Thomas pun menghentikan pelariannya dan lantas membiarkan pesawat itu untuk mengambil dirinya. Segera setelahnya, mereka semua dibawa terbang keluar angkasa dan masuk ke dalam sebuah pesawat induk yang memiliki ukuran jauh lebih besar lagi. Di dalam pesawat ini, terdapat sebuah cahaya merah yang menyilaukan mata. Dan tepat setelah Thomas terbawa masuk ke dalam cahaya itu, pandangannya mulai berubah menjadi lorong-lorong panjang yang kemudian membawanya ke dalam pengalaman-pengalaman aneh. Mulai dari terbangun sebagai seorang duta besar yang kemudian dibunuh oleh Floyd. Lalu terbangun di sebuah kota di mana sebagian penduduknya telah berubah menjadi zombie. Terbangun sebagai seorang penjahat yang bersiap akan membunuh Sam.
serta terbangun sebagai seorang korban yang titiknya akan dimutilasi oleh Harriet. Namun tepat sebelum titiknya terpotong, Thomas kembali terbangun dan mendapati dirinya sedang berada di dalam pot pesawat sendirian bersama dengan munculnya ledakan yang terjadi di mana-mana. Beberapa saat kemudian sebuah bongkahan batu menghantam pesawatnya yang seketika itu membuat pot Thomas terlepas lalu jatuh serta keluar dari pesawat induk. Tidak hanya itu, pot Thomas juga masuk ke dalam sebuah planet dan berakhir mendarat di sebuah lautan. Setelah keluar dari pot dan berenang ke bibir pantai, Thomas segera bertemu kembali dengan Harriet, Floyd, dan juga Sam yang secara ajaibnya sudah berada di pantai ini lebih dulu. This isn't home, is it? Dan disinilah akhirnya diketahui bahwa pengalaman-pengalaman aneh yang sebelumnya dialami oleh Thomas sebenarnya adalah pengalaman traumatis serta masalah mental yang sedang dialami oleh Floyd, Harriet, dan juga Sam. Jadi, secara tidak langsung, mereka semua saling berbagi pengalaman satu sama lain untuk diperlihatkan dengan apa yang sedang dihadapi dari masing-masing mereka. Seperti Floyd yang menderita skizofrenia karena sangat ingin menjadi seorang pembunuh terlatih, dan ini ditunjukkan dengan Thomas menjadi seorang duta besar. Harriet yang menderita gangguan kepribadian narsistik akibat pertengkaran kedua orang tuanya di masa lampau, dan ini ditunjukkan dengan Thomas yang berusaha membunuh Sam. Sedangkan pengalaman dikejar-kejar oleh zombie bukanlah peristiwa traumatis, melainkan gambaran masalah mental dari Sam yang sangat ketergantungan dengan narkoboy akibat perlakuan buruk dari publik yang menganggap Sam adalah orang yang aneh. Dan akibat kejadian berbagi pengalaman itu, secara mengejutkan Harriet, Floyd, dan juga Sam mengaku bahwa mereka merasa telah sembuh. Yang dalam artian, besar kemungkinan para alien yang telah menculik mereka telah menyembuhkan penyakit mental yang selama ini mereka hadapi. Nah, untuk masalah Thomas sendiri, digambarkan ketika dia menjadi korban dari psikopat yang ingin memotong titiknya. Tidak tahu pasti apa hubungan Thomas dengan peristiwa pemotongan titik ini. Karena sebenarnya masalah utama dari Thomas sendiri adalah dia merasa gagal menjadi seorang ayah setelah dia kehilangan putri pertamanya. Tidak lama kemudian potongan dari pesawat induk yang hancur mendarat di laut tidak jauh dari tempat mereka. Thomas kemudian mengajak Harriet, Sam, dan juga Floyd untuk pergi ke bangkai pesawat tersebut karena menurutnya itu adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk pulang serta menemukan jawaban dari apa sebenarnya yang telah terjadi. Akan tetapi dalam perjalanan ini, Harriet, Sam, serta Floyd menolak untuk mengikuti Thomas karena hanya Thomaslah yang tidak menceritakan tentang masa lalunya kepada mereka. Alhasil Thomas kemudian melanjutkan perjalanannya sendiri. Akan tetapi ketika dia bersiap akan terjun ke dalam laut, tiba-tiba saja Thomas berubah pikiran dan memilih untuk kembali. Namun sayangnya, pada saat itu juga Thomas mendapati bahwa Harriet, Floyd, serta Sam telah kembali diculik oleh alien. Tidak mau kehilangan teman-temannya, Thomas lantas memutuskan untuk lompat ke atas sebuah pesawat alien lain yang seketika itu juga langsung membawa Thomas terbang ke dalam reruntuhan pesawat induk. Pot-pot dari Harriet, Sam, dan juga Floyd kemudian diturunkan ke sebuah bangunan di dalam pesawat. Tidak lama kemudian, datang pesawat lain yang berusaha untuk menyerang Thomas. Dan secara ajaibnya, di atas pesawat yang sedang ditunggangi oleh Thomas, terdapatlah beberapa senjata api yang kemudian dia gunakan untuk berbalik menyerang. Thomas yang mendarat di dekat pot lantas melepaskan Harriet, Floyd, dan juga Sam sekaligus mempersenjatai mereka. Dan beberapa saat kemudian, beberapa pesawat tak berawak lain mulai berdatangan. Dan pertarungan terepik sepanjang sejarah pun terjadi. Hingga ketika mereka berhasil memenangkan pertempuran, tiba-tiba saja datang satu lagi pesawat yang langsung menembak Thomas dan membuatnya seketika itu terjatuh. Beruntung Thomas mendarat di jaringan bangunan lain dan mendapati secara ajaib tiba-tiba saja tangan kanannya memiliki jaringan mekanis robotik yang bisa mengeluarkan laser biru untuk menyerang pesawat alien yang sedang mendekatinya. Bukan main. Seketika itulah Thomas teringat akan masa kecilnya, di mana dia bermain sebagai seorang manusia yang bertangan robot. Dan ingatan ini juga yang membuat Thomas mengingat kembali akan hari kematian ayahnya. Thomas kembali tersadar dan mendapati dirinya sedang berada di dalam sebuah pot bersama dengan teman-temannya. Dan kejadian-kejadian yang dialami sebelumnya ternyata hanyalah mimpi yang juga dialami oleh Harriet, Sam, serta Floyd. I dream all that. We all did. But it's true. Tidak lama kemudian, sebuah pintu besar di hadapan mereka tiba-tiba terbuka. Thomas kemudian keluar dari pot dan mendapati pemandangan dari planet bumi. Adegan berpindah memperlihatkan kota New York yang sedang memberitakan mengenai ketegangan yang terjadi antara Amerika dan beberapa negara besar lainnya.
Awalnya semua berjalan seperti biasa saja. Akan tetapi ketika hari menginjak malam, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi di jantung kota New York. Was that New York? Jesus Christ. Setelah ledakan itu, pesawat induk alien segera mengerahkan jutaan pesawat tak berawaknya untuk terbang menuju ke bumi. Dan bersama dengan ini, terlihatlah ledakan-ledakan besar lain yang terjadi di berbagai tempat. Kedatangan pesawat alien dalam jumlah besar ini tentunya membuat pemerintah setempat khawatir dan lantas mengerahkan pasukan darat mereka untuk melawan pesawat-pesawat tersebut. Pasukan darat, bukan pasukan udara. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Alhasil pertarungan sengit pun terjadi antara jutaan pesawat alien yang ingin menculik manusia melawan pasukan darat dari bumi. Sementara itu, Thomas dan teman-temannya yang menyaksikan hal ini dari luar angkasa tiba-tiba saja bisa mendapatkan sinyal telepon, di mana Thomas menggunakan kesempatan ini untuk berusaha menghubungi Mandy, namun sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Sementara ledakan-ledakan terus terjadi di permukaan bumi, tiba-tiba saja di depan Thomas muncul sebuah layar hologram raksasa yang sedang menyiarkan langsung video-video dari beberapa orang di bumi, yang terlihat sedang ketakutan akibat peristiwa mengerikan yang sedang terjadi. Thomas yang tidak bisa menghubungi Mandy kemudian beralih mencoba menghubungi temannya yang bernama Freddy. Bersama dengan ini, layar hologram yang sedang memberitakan kekacauan di bumi samar-samar juga memperdengarkan suara audio yang mengatakan bahwa sekelompok teroris telah dengan sengaja meluncurkan bom-bom nuklir untuk memberikan wajah baru bagi Amerika. Mendengar hal ini, Thomas pun segera menyadari bahwa para alien sedang berusaha untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran planet bumi. Segera, dia pun meminta kepada Freddy dan semua orang yang bersamanya untuk membiarkan para alien membawa mereka pergi. They're not abducting us, Freddy. They're saving us. Sadar bahwa semua manusia tidak akan paham dengan apa yang dilakukan oleh para alien ini, Thomas lantas memanggil salah satu pesawat alien dan menjelaskan bahwa apa yang sedang mereka lakukan hanya akan membuat para manusia ketakutan. Untuk itu, Thomas meminta agar para alien melakukan sesuatu untuk meyakinkan orang-orang di bumi. Yang pada akhirnya dibuatlah proyektor tubuh Thomas dengan skala besar yang disiarkan dari orbit bumi, di mana Thomas kemudian menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi serta meyakinkan seluruh manusia yang tersisa untuk berhenti bersembunyi dan membiarkan para alien membawa mereka untuk keselamatan dan keberlangsungan umat manusia. If you want to survive, you have to come out of your hiding places and let them take you. Segera setelah pesan tersebut berakhir, seluruh manusia yang bersembunyi pun memberanikan diri untuk keluar dan membiarkan para alien membawa mereka. Pesan dari Thomas sebenarnya juga sempat dilihat oleh Mandy. Namun entah kenapa hingga di keesokan harinya tidak ada alien yang membawanya. Untuk itu Mandy kemudian pergi ke sebuah gereja dan berkumpul bersama orang-orang yang belum diambil. Tidak lama kemudian, setelah mendengarkan pencerahan dari Pastor Robert, sebuah pesawat alien terdengar mulai mendekat. Namun, alih-alih menunggu untuk diambil, Mandy justru pergi dari gereja dan mengunjungi makam putrinya. Dari kejauhan, tampak cahaya yang sangat terang perlahan mulai mendekat. Bersama dengan ini, Mandy akhirnya menerima komunikasi dari Thomas yang menjelaskan di mana posisinya sekarang berada dan meminta agar Mandy mengikuti permintaannya untuk membiarkan para alien mengambilnya. Akan tetapi Mandy justru memberikan ucapan perpisahan karena dia mengaku tidak ada satupun pesawat alien yang datang menjemputnya. Dan komunikasi mereka pun akhirnya terputus setelah ledakan besar menyebar ke tempat Mandy berada. Tom? Sementara itu, di dalam pesawat induk alien terlihatlah jutaan pot-pot berisi manusia yang siap akan dipindahkan ke planet lain, meninggalkan planet bumi yang kini telah hancur dan tidak bisa lagi menopang kehidupan. But why save us? Who knows? Di akhir film, terlihatlah Thomas yang kembali ke dalam potnya untuk menunggu sang alien mendaratkan mereka ke dunia yang baru. Dan tanpa dia sadari, ternyata Mandy berhasil diselamatkan dan film pun berakhir. Mungkin dari sini ada yang masih belum paham plotnya. Kalau begitu, saya akan jelaskan inti dari film ini. Jadi sebenarnya para alien ini telah lebih dulu mengetahui bahwa planet bumi tidak lama lagi akan mengalami kehancuran akibat ulah dari manusia itu sendiri. Gampangnya bisa dibilang kalau para alien ini mampu melihat ataupun memprediksi masa depan.
Untuk itu, mereka pun mendatangi bumi. Selain untuk menyelamatkan umat manusia, para alien juga mencoba memperbaiki diri manusia-manusia di bumi menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara membagi pengalaman buruk mereka bersama dengan kerabat terdekat masing-masing. Kurang lebih seperti itulah inti ceritanya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan video-video yang membingungkan lainnya. Silakan like kalau suka video ini, silakan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.